tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, itu kan populer. Tapi kalau ditanya itu ada di mana, mesti tidak ngerti. Di Sahih Bukhari tidak bakal ketemu, Sahih Muslim tidak ada, Sunan Tirmidzi tidak ada. Kitab-kitab hadis yang sahih tidak bakal muncul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah siang ini kita bisa silaturahim. Bapak Ibu juga bisa refresh sekaligus menambah wawasan terkait dengan amalan Ramadan. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, siang ini saya dititipi tema tentang hadis-hadis yang beredar di Ramadan tapi sering disalah artikan. Pertama, sebelum saya masuk ke hadis-hadis itu, kita juga sering kali salah paham dengan Al-Quran. Perlu dikenali bahwa Al-Quran itu ya yang diturunkan kepada Nabi bi Arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi kalau ada yang menyebut Allah berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasul teladan yang baik, itu bukan ayat Al-Quran, tapi itu terjemah dari ayat Al-Quran. Kalau ayat Qurannya ya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kenapa begitu? Karena nanti kalau diskusi soal terjemah, kadang-kadang terjemahnya bukan sungguh telah ada pada diri Rasul, tapi sungguh telah ada pada diri Nabi Muhammad teladan yang baik. Ini beda terjemah dengan ayat Al-Quran. Bagaimana memastikan kalau kita menyimak bahasa Arab itu ayat Quran atau bukan? Caranya sederhana Bapak Ibu, cukup dicek dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ketemu kalimat itu maka itu Al-Quran. Nah itu problemnya metani siji-siji, karena kadang-kadang kita ini dalam Quran ada loh, tapi ternyata ngecek aja nggak pernah. Cek dari surat Fatihah sampai An-Nas ketemu, itulah ayat Quran. Nah begitu pula dengan ngaji hadis, karena ini lebih rumit. Orang ngaji hadis ini pokoknya qala Rasul hadis, nggak ngerti di mana hadisnya itu berada. Kan harusnya dicek di kitab-kitab hadis. Nah, kitab-kitab hadis saja banyak yang tidak mengenali, gitu ya. Ada banyak, ada Sahih Bukhari 7 ribuan hadis, Sahih Muslim ada 6 ribuan hadis. Itu kalau mau ngecek betul nggak ada di sana, ya dicek dari awal sampai akhir. Di Musnad Ahmad itu sampai 27 ribu hadis. Sak mumetan dhewe ya. Untungnya sekarang ini sudah didigitalisasi sehingga melacaknya sebenarnya lebih cepat. Tapi itu pun banyak yang istilahnya lolos dari proses pencarian, karena ada lebih dari 170 kitab hadis, Pak. Nah, maka hari ini saya akan sampaikan hadis itu ada di mana, lalu di mana letak kesalahpahamannya. Yang pertama adalah hadis yang berbunyi naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu
ibadah. Itu kan populer gitu. Tapi lek ditanya itu ada di mana, mesti ra ngerti. Di Sahih Bukhari tidak bakal ketemu, Sahih Muslim tidak ada, Sunan Tirmidzi tidak ada. Kitab-kitab hadis yang sahih tidak bakal muncul. Hadis ini itu adanya di Khilyatul Aulia, kitabnya orang sufi namanya Abu Nu'aim Al-Asbahani. Hadis ini kategori sebenarnya kalau disebut hadis dhaif, Pak. Tapi ya populer gitu. Makanya ya diamalkan. Ya, mumpung poso oke turu. Karena dengan begitu banyak ibadah. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu bahwa di situ letak salahnya bukan pada kalimatnya, tapi pada interpretasi kita. Seolah-olah di bulan puasa ini dia dapat pahala puasa dengan tidur plus pahala tidur sebagai ibadah. Padahal kalimatnya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Jadi itu melekat pada orang yang berpuasa itu sendiri. Orang puasa itu mau tidur, mau jongkok, mau apa, dia posisinya sedang ibadah. Ya ibadah puasanya itu. Nah, tidur itu mungkin memperkecil tingkat maksiat. Nah, jadi kalau orang bangun itu mesti hawane yo ganggu koncone. Gitu. Tapi kalau tidur dia terbebas dari perbuatan-perbuatan itu. Maka mestinya harus dipahami naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa ibadah, apalagi bekerjanya. Itu harusnya dilanjut. Jadi apalagi membantu orang lain di puasa, apalagi ya, gitu. Tidur saja sudah punya nilai ibadah, apalagi berkarya, maka ibadahnya menjadi lebih baik lagi. Lalu yang kedua, hadis yang berbunyi sumu tasihu, berpuasalah maka kamu sehat. Nah, ini juga tidak didapati dalam kitab-kitab hadis yang populer. Di Sahih Bukhari tidak ada, Sahih Muslim tidak ada, Sunan Nasai tidak ada, Tirmidzi tidak ada. Adanya justru di kitab Syu'abul Iman karya Al-Baihaqi. Sumu tasihu itu penggalan dari hadis safiru talnu. Sumu tasihu uzu talnamu. Jadi ada 3 poin di sana. Sebenarnya hadisnya cukup sering dipenggal hanya sumu tasihu, berpuasalah maka kamu sehat. Sebenarnya redaksinya ada 3. Bepergianlah maka akan tercukupi. Maknanya apa? Saat itu ya untuk mendorong orang jangan tinggal di rumah. Pergilah cari nafkah dimanapun, maka pulang akan mendapatkan rezeki yang bisa mencukupi hidupnya. Jadi tidak boleh tinggal diam. Nah, yang kedua baru sumu tasihu, berpuasalah maka kamu akan mendapatkan sehat. Dan yang terakhir, berperanglah maka kamu dapat harta rampasan. Nah, Bapak Ibu, merenungkan 3 kalimat ini sebenarnya bukan bicara tujuan, tapi lebih bicara pada dampak. Masa tujuannya perang untuk dapat harta rampasan? Kan tidak pas. Tetapi bagi yang ikut perang dapat hak harta rampasan, ya itu dampaknya. Yang nggak ikut perang ya tidak mendapatkan harta rampasan. Jadi itu dampak. Sama dengan orang yang bepergian, masa tujuannya mendapatkan kecukupan? Tidak. Ya perginya itu dalam rangka mencari nafkah. Kalau hanya bepergian tapi tanpa tujuan, kira-kira tercukupi? Ya malah ngentek-ngentek ke biaya habis ya. Nah, tapi dengan maksud bepergian di sana adalah tujuannya untuk bekerja, maka hasil dari pekerjaan itulah bisa mencukupi kehidupan. Nah, termasuk puasa. Qur'annya jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam
Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya puasa agar kalian menjadi orang yang bertakwa, bukan untuk sehat. Sehat adalah dampak dari orang yang berpuasa. Maka wajar kalau habis puasa ya turunlah 2-3 kilo gitu. Yang puasanya bagus Pak, tapi kalau puasanya hanya minda jadwal biasanya tidak berpengaruh. Ya karena kita menahan lapar mulai dari jam berapa jam sekarang, jam 4:30 ya, sampai jam 5:30. Itu artinya sekitar 13 jam. Kan biasanya juga begitu. Kita sudah makan sore itu paling ya jam 4 sore. Nanti baru makan lagi sarapan jam 6 pagi. Bodoh. Hanya pindah waktu saja. Oleh karena itu ya bisa saja tidak ada perubahan penurunan berat badan karena hanya ganti jadwal saja. Bahkan bisa-bisa di Ramadan ini menunya lebih menarik daripada hari-hari biasa, makanya ya jauh lebih berat gitu tambahan badannya, berat badan. Nah maka Bapak Ibu, hadis yang kedua ini ya tidak kemudian tujuan ini kita ubah dari puasa untuk takwa, tapi yang penting golek sehat, bukan. Tapi tetap semangatnya harus akan menjadikan kita orang yang bertakwa. Lalu yang ketiga, hadis yang juga populer, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Ini populer. Jika Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Nah, kalau ini ada di hadis Sahih Bukhari, ketemu ada. Cuma sering disalahartikan, protes karena ini Ramadan kok masih ada kejahatan, Pak. Berarti ada setan yang lepas dari genggaman Tuhan. Jadi ini salah arti. Jadi bahasanya itu kan futihat dalam bentuk majhul, itu istilahnya kalimat pasif. Jika Ramadan tiba, itu pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Berarti pertanyaannya, siapa yang membuka, menutup, maupun yang membelenggu itu? Nah jawabannya sebenarnya ya orang-orang yang menjalankan puasa itu sendiri. Kitalah yang membuka pintu-pintu surga, kitalah yang menutup pintu-pintu neraka, dan kitalah yang membelenggu setan. Pintu surga dibuka itu ya karena apakah selama ini ya tutup? Kan ya enggak. Itu simbolik dari amalan manusia sekiranya melakukan hal yang positif, itu seperti halnya ngantri ke pintu surga. Kalau nyaris semua orang melakukan kebaikan, ibaratnya pintu-pintu surga itu ya tidak pernah tutup. Sementara yang melakukan keburukan itu mulai langka, khususnya bulan Ramadan, maka ditutup. Walaupun juga ada acara penutupan dan pembukaan, sebenarnya itu hanya simbolik. Yang biasanya ngerasani rodok ngerem, wah jangan sekarang lah, besok baru bodoh kan, itu ya bodoh, jadi ditahan tapi sesaat ya. Yang mau melakukan hal-hal buruk lainnya, ini Ramadan, ini bulan poso, ditahan, sehingga tidak banyak yang melakukan keburukan, kejahatan. Automatically ya pintu-pintu neraka ditutup. Dan yang ketiga tadi, setan-setan dibelenggu. Jadi ya setan yang menggoda diri kita. Dan kalau ada orang yang tergoda, ya berarti dirinya tidak puasa, tidak membelenggu setan yang menggodanya. Ketika kita menghambat diri sendiri untuk melakukan keburukan, itu pada saat yang sama kita telah mengikat setan-setan untuk tidak leluasa menggoda kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu rahimakumullah,
patut bagi kita untuk memahami hadis tadi itu dalam arti yang lebih luas ya, jadi tidak terikat oleh kalimatnya tadi. Nah, kemudian Bapak Ibu, hadis berikutnya ini hadis yang ada di Sahih Bukhari juga. Asyamu junnatun, puasa itu perisai. Ini awal dari hadis yang di ujung itu ada hadis yang boleh jadi disalahpahami. La khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil miski. Perubahan aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum daripada misik atau minyak yang terharum. Nah, lalu orang yang berpuasa itu bangga dengan aroma yang tidak baik ini gitu ya. Jadi ya, kalau perlu sebulan ndak gosok gigi lah gitu ya. Karena semakin bau semakin harum di sisi Allah. Tapi ingat, itu sebenarnya indallah, betul itu, di sisi Allah. Di sisi temannya tetap manggune rak karuan. Maka tidak digunakan sebagai alasan untuk tidak gosok gigi, tidak melakukan hidup bersih. Apa yang disampaikan dalam hadis ini untuk menyinggung orang-orang yang biasanya harus berharum-harum mau ngobrol dengan orang lain, tetapi mereka sanggup menahan omongan, menahan makan demi Allah Subhanahu wa taala. Makanya penghargaannya ya dari Allah. Yang dicium oleh Allah itu bukan aroma mulut kita. Seburuk apapun aroma mulut kita, tapi karena itu menjalankan perintah Allah, di sisi Allah lebih harum. Itu sama halnya saya analogikan orang yang bekerja di sedot WC, mencari nafkah untuk menghidupi keluarga. Itu aromanya ya nggak jauh banget dengan sedot WC. Tapi di sisi Allah lebih harum karena motifnya adalah mencari nafkah untuk keluarganya. Lebih harum daripada orang yang jual minyak wangi tapi dicampuri banyu akeh. Karena yang dicium oleh Allah bukan fisik kita, tapi laku kita. Maka orang yang berpuasa otomatis namanya lambung kosong itu aroma mulutnya tidak sedap. Tidak usah khawatir. Lebih-lebih kalau disedikitkan bicara karena khawatir omongan ini melukai, menyakiti hati orang lain, yang itu dosa. Nah, makanya dengan menahan diri itu menjadikan orang ini jauh lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi tadilah. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, di awal hadis tadi itu disebutkan asyamu junnatun, puasa itu perisai. Maka analogi ini digunakan Nabi untuk menunjukkan bahwa orang puasa itu perang, Pak. Perang. Tetapi senjata orang berperang itu kan ada dua, satu pedang, satu perisai. Puasa itu diidentikan dengan perisai, bukan menyerang. Perang tapi tidak menyerang, tapi bertahan. Lebih konkret dalam redaksi berikutnya, Rasul gunakan kalimat wa ini mru'un syatamahu. Di riwayat yang lain, jika seseorang mencaci kamu atau menawarimu makan, ada yang lain lagi, tapi intinya menyerang. Fakul inni shaim, maka katakan maaf saya puasa. Itu namanya bertahan, tidak menyerang. Jadi dengan serangan apapun yang dimunculkan bukan menyerang balik, tapi bertahan, maaf saya puasa. Itu ibaratnya kalau kita berada di lingkungan orang sedang makan, tidak usah marah. Justru kita yang bertahan. Kalau perlu memang untuk latihan puasa,
dekat-dekat dengan warung-warung yang laris sekali itu, malah kita tetap bertahan. Itu namanya latihan perisainya lebih kuat. Nah, gitu. Bukan memaksa, Mas tolong warungnya ditutup. Nah, itu dia pakai pedang menyuruh. Kalau memang semua toko, semua makanan tidak ada, otomatis poso. Dan poso model begini tidak jauh beda dengan puasanya binatang taruh kandang. Nggak usah dikasih makan, pasti puasa. Kambing masukkan kandang mulai subuh bareng-bareng dengan kita, nanti diajak makan setelah maghrib. Puasanya lebih bagus kambing, dia tidur paling. Tapi kalau manusia malah ngomel, mah itu sing ngandang kita. Itu justru puasanya kita itu latihan mengendalikan diri, bukan mengendalikan orang. Tapi bagaimana di tengah hiruk pikuk rame seperti biasa, kita tidak tergoda oleh itu, kita tidak terprovokasi untuk ikut makan, ikut rame-rame dan lain sebagainya. Itulah pengendalian diri yang sesungguhnya. Nah, saya sering sebut pengendalian diri manusia inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang namanya binatang. Karena binatang itu juga hampir sama dengan kita, nafsu birahinya ada, lapar ada, haus ada. Kalau binatang begitu haus, lapar, ya dikejar siapapun itu loh. Tapi kalau sudah kenyang, walaupun tersisa, ya nggak diteruskan, dimakan orang lain biasa saja. Manusia kadang lebih parah dari ini, ya. Jadi kalau makan kira-kira nggak habis ya dibungkus gitu. Gitu. Lek perlu kok masih ada sisa banyak, bungkus semuanya. Itu manusia. Jadi keserakahannya melebihi buaya. Nah, buaya atau kerbau. Tidak ada buaya kok pulang bawa karung, itu tidak ada. Nanti itu binatang. Pengendalian diri. Hewan itu ya jangan digoda apalagi diganggu. Ya dia nyelentik, dia akan marah. Nah, harusnya bedanya dengan manusia. Manusia digoda, ya harusnya bisa menahan diri. Itulah bedanya manusia dengan hewan. Kalau tidak, ya sama saja dengan hewan. Kan gitu. Nah, oleh karena itu puasa Ramadan ini latihan kita untuk berperang melawan nafsu kita, dan fungsi utama yang dikedepankan adalah perisai, mengendalikan diri, bukan menyerang. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, itulah beberapa hadis yang beredar di bulan Ramadan. Nah, biasanya ada yang ya salah maksud lah gitu, tapi sudah saya jelaskan. Ada lagi satu, ini masih ada satu yang cukup populer juga. Ramadan itu awalnya rahmah, tengahnya maghfirah, akhirnya adalah idkun minanar, pembebas dari api neraka. Ini hadisnya tidak ada di Sahih Bukhari, tidak ada, tapi adanya di Sahih Ibnu Huzaimah. Tapi hadisnya lemah, dhaif sebenarnya. Nah, di mana letak salah pahamannya? Biasanya kalau orang melihat ini seolah kelas 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua maghfirah, 10 hari idkum minanar, saya mending ngambil kelas yang terakhir saja. Tidak dapat rahmat tidak apa-apa, tidak dapat maghfirah tidak apa-apa, yang penting bebas dari api neraka. Maka puasanya di 10 hari yang terakhir. Itu kalau orang berpikirnya kelas. Tapi kalau itu level, tidak bisa. Orang yang bisa melolos 10 pertama itu dia dapatkan rahmat Allah. Kalau bisa mencapai 20 lolos, maka dia dapatkan maghfirah. Dan kalau sisa sampai menuntaskan, barulah dia idkun minan nar. Itu berbedanya cara memandang hadis ini. Satu sistem klasikal, aku melebu kelas sendiri, bisa. Tapi kalau itu level, tidak bisa dipenuhi maghfirah tanpa ada puasa yang 10 hari yang pertama. Demikian pula tidak mungkin terbebas dari api neraka kecuali dia menyelesaikan level 1 dan level
Nah itulah Bapak Ibu rahimakumullah, hadis-hadis yang beredar di Ramadan. Masih banyak sebenarnya, tapi ini salah satu contoh saja. Mungkin ada respon balik Bapak Ibu yang hadir di sini, kami berikan waktu, monggo. Ya, ini termasuk puasa juga, ini menahan diri untuk tidak bertanya. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, jika tidak ada persoalan di hadis ini, saya anggap cukup. Jika ada hal yang kurang dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi